Ada berdoa, siap. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba. Aku rela Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dina. Dan agama Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Warzuqni fahma. Dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Waj'alni minas sholihin. Dan jadikanlah aku anak yang sholih. Amin ya rabbal alamin. Halo teman-teman, hari ini sama Ustazah Nurul, teman-teman mau diajak menyanyi. Menyanyi apa ya kira-kira? Menyanyi Naik Kereta Api. Siapa yang sudah tahu lagunya kereta api itu di mana? Nah, perhatikan ya. 1, 2, 3. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik. Keretaku tak berhenti lama. Nah, teman-teman bisa kan? Nanti di rumah dicoba ya menyanyi Naik Kereta Api. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang ada di rumah. Biar tambah semangat belajarnya pagi ini, Ustazah mau mengajak anak-anak menyanyi lagu Nama Kitab-Kitab Allah. Siapa yang masih ingat? Oke, kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Allah telah menurunkan 4 kitab suci, dijadikan pedoman oleh para nabi. Yang terakhir Al-Quran sebagai pengganti petunjuk umat hingga kini. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa.
kitab suci Al-Quran pada Nabi Muhammad. Nah teman-teman, anak-anak, itu tadi adalah nama-nama kitab Allah. Ada berapa? Ada 4 kitab Allah. Coba kita sebutkan lagi ya. 1, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. 2, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. 3, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir sebagai pelengkap dan penyempurna dari semua kitab, yang terakhir yang keempat yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nanti silahkan anak-anak menyanyikannya bersama adik atau bunda di rumah. Setelah ini Ustazah mau mengajak anak-anak belajar mengulang hafalan hadis. Hadis apa ya? Ustazah persiapkan dulu bukunya ya. Nah, ini bukunya anak-anak untuk belajar hadis. Coba dicari dulu ya. Nanti silakan dibuka. Hadis mengasihi makhluk Allah. Seperti yang sudah diajarkan di kelas. Kita bunyikan bersama-sama. Hadis mengasihi makhluk Allah. Irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Artinya, kasihilah makhluk di bumi, nanti engkau dikasihi yang di langit. Hadis riwayat Muslim. Nah, nanti silakan dibuka, belajar bersama dengan ayah atau bunda. Halo anak-anak, ketemu lagi sama Ustazah Laila ya. Oke, hari ini Ustazah Laila mau mengajak anak-anak untuk mengenal tanda baca koma. Nah, seperti apa tuh Bu Laila tanda baca koma itu? Nah, anak-anak sekarang kan sudah banyak yang membacanya, sudah sampai buku cerita ya. Iya, di dalam buku ceritanya anak-anak itu ada tanda baca koma, tanda baca titik, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ya cara membaca tanda baca koma itu? Nah, bolehlah kasih tahu. Cara membaca tanda baca koma itu hampir sama dengan tanda baca titik. Akan tetapi, kalau tanda baca titik itu berhentinya lama teman-teman ya. Nah, kalau tanda baca koma itu berhentinya sebentar. Nah, ada jedanya sedikit, tidak terlalu lama. Oke. Nah, coba sekarang Ustazah mau memberi contoh tentang cara membaca tanda baca koma. Ustazah siapkan dulu ya bukunya. Nah anak-anak, ini sama Ustazah sudah disiapkan buku ceritanya. Hari ini Ustazah menggunakan buku fonik 2 yang halaman terakhir. Nah karena di sini ada buku ceritanya atau cerita. Nah di dalam buku cerita ini ada beberapa tanda baca. Oke, kita lihat dulu ya. Yang sebelah ini ada tanda baca titik teman-teman. Seperti ini bentuknya ya. Masih ingat ya yang kemarin sama Ustazah Ulin sudah dikasih penjelasan. Oke, sekarang tanda baca koma. Nah, yang mana ya Ustazah ya? Oke, dikasih tahu sama Ustazah. Tanda baca koma itu yang seperti ini teman-teman. Nah, yang kecil agak panjang sedikit. Kalau yang tanda baca titik mungil. Oke, di sini ada 2 tanda baca komanya. Nah, untuk tanda baca titik, cara membacanya masih ingat ya tadi? Cara membacanya berhenti agak lama. Oke, kalau tanda baca koma berhentinya sejenak teman-teman. Dan juga intonasinya naik kalau tanda koma. Sedangkan tanda baca titik itu intonasinya turun. Dicontohkan sama Ustazah ya cara membacanya. Oke. Judulnya Minggu Pagi Ceria. Minggu pagi ini Arman senang sekali. Oke, berhenti ya teman-teman.
Terus dilanjutkan lagi. Ayah, ibu, adik dan kakak ada di rumah. Oke. Bisa ya teman-teman membedakannya kalau tanda baca titik. Nah, itu berhentinya agak lama. Oke, tarik nafas dulu. Terus kalau tanda baca koma, intonasinya agak tinggi dan juga berhentinya sejenak, teman-teman. Diingat berhentinya sejenak. Oke, nanti teman-teman ketika membaca buku cerita diperhatikan tanda baca titik, tanda baca koma, dan lain sebagainya. Karena ada banyak sekali tanda baca di dalam buku ceritanya anak-anak. Oke, sekian dulu ya dari Ustazah. Selamat membaca teman-teman. Sobahul khair ya abnai hammasun. Alhamdulillah naltaqi maratan ukhra ma'a Ustadzah Ulin nata'alam bilughah al-arabiyyah. Selamat pagi anak-anakku yang semangat. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Ustadzah Ulin. Kita akan belajar bahasa Arab lagi. Kita belajar bahasa Arab tentang nama-nama kendaraan. Kita belajarnya tetap pakai tepuk ya. Sedia tepuk, siap. Tepuk nama-nama kendaraan dalam bahasa Arab. Sepeda, darajatun. Sepeda, darajatun. Sepeda motor, jawalatun. Sepeda motor, jawalatun. Kereta api, witorun. Kereta api, witorun. Nah, 3 saja ya teman-teman ya. Tadi ada sepeda, sepeda motor, dan kereta api. Syukron katsir, ila liqa. Halo anak-anak, bersama Ustadzah lagi. Kali ini Ustadzah mau mengajak anak-anak untuk mengenal waktu yang berhubungan dengan jam. Kemarin teman-teman sudah sempat belajar menggambar jarum jam untuk waktu pukul 12 tepat misalnya, 10 tepat. Nah, seperti itu ya kemarin dengan Ustadzah Laila. Nah, kali ini Ustadzah mau mengajak teman-teman untuk mengenal bentuk jamnya dulu. Iya, jam itu ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk lingkaran, dan sekarang juga ada banyak sekali bentuk-bentuknya. Jam tangan pun juga sama. Tetapi yang menjadikan mereka sama dari semua jam itu adalah angka dan jarumnya. Iya, kalau angkanya coba Brutno sekarang membawa jam. Nah, jam dinding teman-teman. Kalau nanti ditunjukkan jam tangannya Bu Retno yang Bu Retno pakai itu kecil, teman-teman tidak bisa melihatnya. Tapi kurang lebih sama. Jadi di dalam jam itu ada beberapa angka yang mungkin teman-teman sudah tahu bahwa di dalam jam pasti ada angka 1 sampai angka berapa teman-teman? Iya, sampai angka 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Dan posisinya pasti seperti ini teman-teman. Iya. Dan di dalam jam itu juga ada jarumnya. Jarumnya yang mana ya? Jarumnya kalau di jam ini jarumnya ada 3. 1, 2, 3. Tapi ada di beberapa jam itu jarumnya hanya 2 saja. Hanya jarum jam yang ini dan ini saja. Yang merah tidak ada. Ada yang seperti itu. Tapi kebanyakan jarum jamnya ada 3. Buat apa saja ya? Brutno kenalkan ya. Jarum jam yang pendek ini untuk menunjukkan jam. Jamnya pukul berapa, begitu ya. Untuk jarum jam yang panjang itu menunjukkan menitnya.
menit ke berapa, menit ke 15, menit ke 30, menit ke 10, misalnya seperti itu. Dan satu lagi, yaitu jarum yang biasanya warnanya agak berbeda dengan dua jarum yang lainnya. Di sini ada warna merah dan bentuknya juga lebih kecil. Nah, ini bergeraknya lebih cepat dibandingkan dengan dua jarum jam yang lain. Jarum jam ini disebut dengan jarum jam detik satuannya sayang. Iya, ini menunjukkan detik-detik ke berapa, detik ke 10, detik ke 20 dan sebagainya. Gitu ya teman-teman ya. Iya. Kalau kemarin teman-teman belajar menggambar dan menulis ini pukul berapa begitu ya, tapi tepat. Misalnya jam 10 tepat. Kalau kemarin jam 10 tepat berarti jarum panjangnya di angka berapa teman-teman? Betul, di angka 12. Coba Bu Retno coba menggerakkannya jarum panjangnya di angka 12. Nah, seperti ini ya teman-teman ya kalau jam 10 tepat. Iya, jarum jamnya menunjukkan angka 10, kemudian jarum menitnya menunjukkan angka 12. Artinya berarti pukul 10.00, menulisnya seperti itu, tapi kita membacanya jam atau pukul 10 tepat. Betul. Nah, kali ini Ustazah mau mengajak teman-teman untuk belajar menulis atau menunjukkan waktu pukul misalnya 10.30 atau biasanya ayah dan bunda bilangnya setengah 11 begitu, atau 1.30. Bagaimana ya posisi jarum panjangnya dan jarum pendeknya? Kita coba dulu. Ketika kita menyebutkan pukul 9.30 misalnya 9.30. Nah, titik 30 atau lebih 30 menit, artinya begitu ya, 9:30 menit, jarum panjang diletakkan di angka berapa ya kalau 30 menit? Angka 6. Nah, jarum panjangnya di angka 6 karena tadi pukul 9.30 menit atau 9:30 menit, berarti jarum pendeknya nanti di antara angka 9 dan 10. Nah, diputar lagi sama Ustazah. Ya. Nah, seperti ini. Jadi ini menunjukkan bahwa saat ini pukul 9:30 menit, atau kita menulisnya 9.30. Begitu. Dilihat ya, jarum panjangnya di angka 6. Coba dimajukan lagi. Jarum pendeknya berada di antara angka 9 dan angka 10. Tadi menulisnya gimana teman-teman? Pukul 09.30. Kita membacanya jam 9 atau pukul 9:30 menit. Begitu ya teman-teman ya. Setelah ini kita mau mencoba mengerjakan LK supaya teman-teman lebih paham lagi tentang waktu yang berhubungan dengan jam. Oke? Sebentar ya, disiapkan dulu. Baiklah teman-teman, ini Ustazah sudah menyiapkan LK. Teman-teman sudah ambil ya LK-nya di dalam folder sama seperti ini. Nah, sebelumnya diisi dulu nama dan juga kelasnya. Kita isi dulu ya. Kelasnya kebetulan Suretno di P3 Al-Ankabut. Oke, pindah.
Nah, setelah itu coba dibaca dulu perintahnya. Mari kita menunjukkan jarum jam pada gambar di bawah ini. Oke, kita baca bersama-sama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, Bonita berangkat sekolah pukul 6:30. Nah, seperti yang sudah Ustazah katakan tadi sebelumnya ketika kita memegang jam betulan. Nah, jika lebih 30 menit berarti jarum panjangnya berada di angka 6. Betul. Kita mau gambar jarum panjangnya dulu. Nah, di angka 6. Sudah. Setelah itu di sini pukul 06:30 menit. Berarti nanti jarum pendeknya berada di antara angka 6 dan angka 7. Betul. Dicoba digambar dulu di antara angka 6 dan angka 7. Digambar dulu. Seret. Kemudian dikasih, nah, seperti tanda panah. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ingat ketika menggambar jarumnya, bedakan panjangnya antara jarum panjang dan jarum pendek ya teman-teman ya, supaya ada perbedaannya, mana jarum jamnya dan mana jarum menitnya. Gitu ya. Coba kita lihat nomor 2. Nomor 2, kakek sholat duhur pukul 12:30. Coba kira-kira jarum panjangnya di angka, karena lebih dari 30 menit berarti di angka 6. Betul. Kemudian jarum pendeknya atau jarum jamnya berada di angka di antara 12 dan angka 1, di tengah-tengahnya ya sayang ya jarum pendeknya. Oke. Nanti teman-teman mencoba menggambar jarum jamnya di rumah ya sendiri ya. Ustazah hanya memberikan satu contoh, hanya nomor 1 saja. Sekarang kita berpindah ke sebelahnya. Kita baca perintahnya. Mari kita menulis waktu sesuai dengan gambar jam di bawah ini. Coba nomor 1. Rizka pulang dari rumah teman pukul titik-titik sore. Nah, kita lihat gambarnya di atasnya ini sayang. Jarum panjang menunjukkan angka 6. Jarum pendeknya di antara angka 2 dan angka 3. Berarti pukul berapa sayang? Kalau jarum pendeknya di antara 2 dan 3, betul, pukul 2. Kita tulis 02, kemudian kita beri titik, tik. Nah, karena jarum panjangnya di angka 6, artinya lebih 30 menit. Kita tulis di sebelahnya titik angka 30. Angka 30 itu angka berapa dan angka berapa sih Us? Angka 3 dan angka 0, seperti soal-soal sebelumnya. Gitu ya. Bisa ya? Coba teman-teman nanti melanjutkan soal nomor 2 dan nomor 3 seperti cara yang sudah diajarkan oleh Ustazah tadi. Kalau tidak bisa, masih belum paham, coba minta ditemani ayah atau bunda supaya bisa menjelaskan kembali ya sayang ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai. Nanti teman-teman melanjutkannya di rumah. Selamat mencoba teman-teman. Ada berdoa, siap. Doa sesudah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.